Salam saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat siang dan selamat berjumpa dalam program Pelita Hidup, yaitu firman Tuhan yang hadir untuk menerangi kehidupan kita. Sekiranya saudaraku sekalian sampai saat ini tetap berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tetap bersyukur selalu pada Tuhan. Ya, kita patut menaikkan pujian bagi nama Tuhan, karena sampai saat ini kita semua masih tetap menikmati kasih dan penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Saat ini saudara, dengan penuh kasih saya mengajak kita semua, mari sejenak kita beri waktu untuk mendengar firman Tuhan yang menyapa kita di setiap keadaan yang kita alami. Firman Tuhan saat ini akan direnungkan bagi kita semua dari Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 15. Tapi sebelumnya saudara, kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan selalu baik bagi kami. Sampai di sini kami tetap merasakan tuntunan kasih Tuhan dalam hidup dan kerja kami. Di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan kami, di tengah-tengah istirahat siang hari ini, kami merindukan suara-Mu melalui firman-Mu. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Saudara kekasih Tuhan, bagian Alkitab saat ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 15. Firman Tuhan tertulis sebagai berikut. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Dari ayat firman Tuhan ini, tema yang dipilih bagi kita tentang keteladanan. Saudara-saudara yang kekasih, salah satu pembelajaran dalam kehidupan manusia adalah meniru. Hidup yang kita jalani berisi rangkaian peniruan demi peniruan. Manusia menjadi bisa karena dia meniru. Manusia memiliki kemampuan dan keterampilan karena dia meniru dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu saudaraku, penting bagi kita untuk memberikan teladan yang baik, yang benar dan berguna. Hal memberi teladan tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita sepelekan. Sebab entah kita sadar atau tidak, keteladanan itu adalah kebutuhan yang menolong orang lain mendapatkan pembelajaran yang konkret dalam banyak hal. Saudara kekasih Tuhan, dunia kita adalah dunia yang membutuhkan pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan inspirasi hidup, menularkan semangat untuk membuat perubahan. Inspirasi yang hidup itu tidak terdiri dari rangkaian kata dan kalimat, tetapi merupakan kehidupan itu sendiri. Hidup saudara dan saya adalah keteladanan. Ada 3 model seseorang dapat mengikuti orang lain. Model pertama, karena kekuasaan. Model ini saudara tidak akan bisa bertahan lama. Sebab kekuasaan itu pemberian dan tidak kekal, ada batas waktunya. Ketika seseorang dia tidak berkuasa lagi, maka para pengikutnya pasti akan meninggalkan dia. Model kedua, alasan karena kita bermanfaat. Orang akan mengikuti kita selama kita bermanfaat bagi mereka, selama kita berguna bagi mereka. Model ini juga tidak bertahan lama, karena pada kenyataannya saudara,
tidak selamanya kita dapat menjadi penjamin bagi orang lain. Dan model yang ketiga adalah karena karakter atau keteladanan. Ini model yang bernilai dan bertahan lama, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan, ia mau merendahkan dirinya dan melayani para muridnya. Bisa kita bayangkan, saudaraku, seorang guru dan Tuhan mau membasuh dan menyeka kaki para muridnya. Ini sebuah sikap atau karakter yang patut diteladani oleh para murid dan juga patut diteladani oleh saudara dan saya. Jabatan atau kedudukan bukan menjadi alasan bagi kita sehingga kita tidak bisa merendahkan hati dan melayani. Jabatan atau kedudukan bukan menjadi alasan untuk kita menjaga gengsi, menjaga harga diri kita. Saudara, kalau Yesus yang adalah guru dan Tuhan, ia bisa merendahkan dirinya dan melayani. Mengapa kita yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan tidak bisa merendahkan hati dan melayani? Kalau Yesus saja bisa, mengapa kita tidak? Dengarlah kata-kata Yesus ini. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, atau seorang utusan lebih daripada dia yang mengutusnya. Mari kita ingat, saudara, bahwa kita ini adalah hamba dan kita ini adalah utusan. Karena itu wajib, sekali lagi kita wajib melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus. Memang dalam hal merendahkan hati dan melayani, semua atribut diri perlu ditanggalkan atau dilepaskan. Itu juga yang telah Yesus lakukan ketika dia membasuh dan menyeka kaki para muridnya. Atribut dirinya sebagai guru dan sebagai Tuhan dia tanggalkan. Saudara yang kekasih, dalam dunia di mana kita ada sekarang ini banyak dipenuhi dengan semangat kompetisi. Sehingga yang terjadi adalah saling mengkritik dan ingin memperlihatkan siapa yang terbaik dan terbesar. Akibatnya apa? Akibatnya pengetahuan bertambah, tapi kasih berkurang. Dan dalam situasi seperti itu, saudara, melayani akan dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan harga diri. Namun sekali lagi, kita ingat, kita tidak lebih dari Yesus yang adalah Tuhan. Sebab kita adalah hamba dan hanya seorang utusan. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita juga, jika telah tahu apa yang telah diperbuat oleh Yesus tentang keteladanan, dan kita dapat melakukannya, maka berbahagialah kita. Mari, saudaraku, jadilah teladan bagi orang-orang di sekitarmu, maka engkau akan berbahagia. Seisi rumah pun akan turut berbahagia karena engkau telah memberi yang terbaik bagi kehidupan keluargamu. Tuhan memberkati kamu dengan firman-Nya. Amin. Kita mensyukuri akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Tolonglah agar kami dapat melakukannya dalam hidup dan kerja kami. Seluruh hidup dan karya kami di sisa hari ini,
kami serahkan dalam pimpinan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Bapa mendengarkan doa kami, dan Bapa juga berkenan memberkati kehidupan kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.